Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kedatangan Beat FI tahun 2015 mengeluhkan larinya tidak ada 80. Langsung aja kita cek menggunakan scanner ya. Kurang jelas ya. Kita pilih Beat FI. Coba kita membaca kode kerusakan, apa ada yang rusak. Kerusakan saat ini tidak ada. Coba kita lihat sejarahnya. Sensor TPS bermasalah. Mungkin di soketnya yang agak kendor kali ya. Langsung aja kita cek data sistem FI nya. Kalau kita lihat dari bukaan gas normal, kita fokus ke ininya, bukaan gas derajatnya sama bukaan gas ini yang ada di throttle position. Coba kita gas pelan-pelan, apakah ada masalah. Tripotek. Teman-teman fokus di bukaan gas, apakah ada loncatan. Coba gas yuk, gas pelan-pelan yuk. Terus sampai mentok yuk. Udah mentok yuk. Ya masih standar sih di bukaan gas. Derajatnya 78,5 masih standar, dan di bukaan gas voltnya sekiranya 4 volt. Ini bisa dikategorikan masih normal. Coba kita hidupkan motornya. Kalau teman-teman lihat fokus ke waktu pengapian, ini berubah-ubah ya. Sebenarnya ini tidak boleh. Ini ada masalah di pengapian juga. Nanti kita cek. Seharusnya lurus, pengapian yang stabil. Ini kan nggak stabil. Terus di RPM nya juga kurang tinggi. Untuk Beat FI kisaran 15.000 sampai 16.000. Ini di 14.000 RPM. Jadi kurang. Nanti kita setel. Untuk sensor O2 nya condong lebih boros ya. Untuk standar pabriknya 0 sampai 1 volt. Ini melebihi 1 volt, berarti bisa dikategorikan motor ini terlalu boros. Penyebabnya antara lain ya filter mampet dan throttle body yang udah kotor bisa. Atau kita lihat altitude-nya mode 1 standar. Untuk AFR-nya masih normal. Untuk full trim ntar bekerja di suhu 80 derajat. Harusnya ini sudah bekerja. Coba kita cek. Full trim. Full trimnya normal di 0,0. Langsung saja kita cek cop busi, karena ini pengapiannya berubah-ubah ya. Seharusnya nggak boleh, harus tetap di 11 ataupun 10. Untuk bahan bakar injektor ini dikategorikan normal di kisaran 2 sampai 2,5.
Oke, langsung saja kita bongkar bodinya. Udah teman, bodi udah kebongkar ya, langsung kita cek cop businya. Lihat teman-teman, aduh nggak kelihatan lagi. Fokus. Wah, nggak kelihatan. Tuh, kalau sesuai saya yang ngomongkan, cop businya ini berjamur teman-teman, jadi pengapian tidak stabil. Ya, saya fokuskan, ini berjamur. Kita bisa bersihkan dengan turbo cleaner ataupun bensin ya. Oke, saya bersihkan dulu. Membersihnya kita cukup semprotkan turbo cleaner doang ke dalamnya. Dah, begini udah cukup. Biarkan ntar kotorannya merontok sendiri. Sambil dicukil sama openg. Dah pasang kembali. Sekarang kita akan cek tekanan full pump. Bagi teman-teman yang bingung melepas soket full pump, sini, go. Ini kita dorong ke depan, terus ini tekan ke bawah. Dah, nggak susah. Kita tes tekanannya. Untuk Honda rata-rata tekanan full pump itu di 40 PSI. Oke, kita coba nyalakan motornya. Ya, bisa lihat teman-teman, ini tekanannya di 40 PSI. Coba kita gas, apa dia turun. Ini berarti bisa dikategorikan untuk kondisi full pump masih normal. Oke, lanjut kita matikan motor dulu. Oke teman-teman, untuk
pengecekan selanjutnya sebenarnya pembersihan pada area throttle body, karena yang punya motor bilang nggak usah, entah kendala di mana, ya kita setel RPM nya aja di standarnya 15.000 sampai 16.000. Untuk penyetelan pada Honda Beat di baut idle-nya di sini ya, kita lepas saja. Coba kita cek apakah dia kotor. Wah, bila bisa lihat teman-teman, wah fokus sih. Fokus. Yo, lihat, wah kotor banget. Ini dipastikan area throttle body pasti kotor. Setelannya aja udah kotor begini. Ini yang menghambat udara masuk. Jadi bensin bisa menjadi boros karena ECU memerintahkan injektor mengalirkan bensin lebih banyak, karena ini yang throttle body yang terlalu kotor. Ya, kita bersihkan menggunakan carbo cleaner. Setelahnya kita reset dan kita lihat RPM dan pengapiannya. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, sudah saya bersihkan menggunakan carbo cleaner. Oke, langsung saja kita pasang ke throttle bodinya. Untuk setelan standar dari AHM nya dari motornya 2,5 putaran ya, 2,5 putaran. Kita salah nyetelnya kita pasangkan, kita mentokin sampai mentok. Ini udah mentok, kita putar 2,5 putaran setengah, satu setengah, dua setengah. Kalau kita nyalakan motornya, apabila standarnya sebenarnya 2,5 sampai 5 putaran. Ntar kalau 2,5 udah pas RPM nya kita biarin, kalau memang RPM nya kurang kita tambahin. Gitu aja. Langsung aja kita nyalain motornya. Untuk pengapian masih berubah. Ini kemungkinan businya udah lemah. Jamur-jamur udah dibersihkan, tapi pengapian masih berubah-berubah. Kemungkinan di busi yang udah lemah ataupun busi yang menggunakan busi motor karburator. Di motor injeksi sangat tidak boleh menggunakan busi karburator ya. Coba kita setel RPM nya. RPM nya naik sendiri. Mungkin sudah kotorannya udah bersih, harian full pump udah lancar. Dan lihat, waktu pengapian udah normal kembali. Teman-teman lihat, kita cuma membersihkan cop busi, bersihin idle speed atau idle setelan angin. Lihat, bisa disaksikan teman-teman. Ini waktu pengapian udah normal di 9. Terus RPM nya 1700. Untuk speed FI 1500 sampai 1600. Mari kita kecilkan dengan putar ke kanan. Nah. (1500) dan 1600 ini standarnya. Ini Beat ini dipastikan udah bisa lari lebih dari 80 km per jam. Dari keluhan penggunanya tidak bisa lari 80 km per jam. Ya, sedikit edukasi ya kepada teman-teman
Mungkin kalau motor zaman dulu yang masih berkarburator, belum memakai sistem ECU, teman-teman bisa memperbaiki sendiri, bisa menjambar kabel-kabel sendiri. Tapi untuk motor saat ini, apalagi yang udah menggunakan generasi OBD2 ataupun Euro 5, kita bisa mengotak-atik motor sendiri, dikarenakan udah ada sistemnya, udah ada programnya. Ya, maksud saya adalah ketika servis dibutuhkan alat seperti ini, contohnya scanner atau diagnosa. Ini sangat membantu ya buat para mekanik. Jadi pada teman-teman yang suka oprek-oprek motor, direkomendasikan membeli alat seperti ini, karena motor zaman sekarang kan udah dilengkapi sensor-sensor dan program pada ECU-nya. Motor udah kembali normal, pengapian pun normal, RPM pun normal. Kita lihat di pengapian. Pengapian yang normal adalah stabil, lurus terus. Kalau teman-teman menyimak dari awal, pengapian itu loncat-loncat, hilang-hilang, dikarenakan cop busi yang berjamur. Ini teman-teman bisa saksikan pengapiannya udah normal. Dipastikan motor udah lari lebih dari 80 km per jam. Tapi saya tidak bisa test drive sendiri karena pedanya yang kurang ya. Kita lihat di sensornya. Ini udah hitam merah kan, bisa diindikasikan campuran BBM normal. Dan kita lihat full frame atau FT. Untuk standarnya minusnya di 10 derajat 10%, plusnya di 10%. Ini bisa dikatakan masih normal. Oh ya, kita belum reset ECU-nya, coba kita reset. Tadi ada kerusakan di throttle position. Kita matikan motornya dulu. Menghapus kode kerusakan. Yakin ingin menghapus secara kerusakan? Yes. Penghapusan berhasil. Oke. Pembacaan kode kerusakan. Secara kerusakan. Ya, bisa tidak ada. Coba kita ke datanya dulu. Kita nyalakan motornya lagi. Lanjut. Bedain, coba teman-teman lihat di ini sensor O2 nya. Tadi kan ada yang melebihi 1 volt lebih ya. Ini setelah di reset, ini hitam, angkanya kurang dari 1 volt, 0, ini kalau hitam merah itu masih kategori normal ya. Oke, mungkin ini saja yang sahabat saya bagikan. Motor udah kembali normal dan RPM sudah mencapai 1600, tadinya 1400 mentok. Cukup sekian dari saya. Jika bermanfaat, jangan lupa tombol like. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.